Nah, just info buat kalian yang mungkin tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue di sini, kalian bisa tinggal follow IG gue, tag 3 teman kalian dan komentar alamat ETH kalian aja di sana. Pemenangnya itu tiap minggu beda-beda, kalian berkesempatan menang lebih dari satu kali, cukup satu kali komen doang di sini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik join, kalian bisa langsung join giveaway ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, terus juga buat kalian yang gak pengen ketinggalan info terupdate mengenai cryptocurrency, biasanya gue post di sini. Biasanya mengenai analisa market gue post di sini gratis buat kalian, jadi nggak ada VIP, semuanya gratis aja di sini. Kalau misalkan ada koin-koin yang lagi under value, yang kira-kira lagi bakalan breakout atau naik, juga gue kadang share di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan update info mengenai cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak keburu buat ngepost di YouTube, akan gue post di grup ini. Kalian bisa join, ini gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan gue udah buka posisi kemarin, sempet ketika pada panik sell semua, gue ada buka posisi long, salah satunya di ADA di sini, dan saat ini udah running profit sekitar 30% lebih. Ini bisa aja gue biarin hingga sampai ribuan persen temen ya. Jadi enaknya di sini tuh di Bingbong sama seperti LMT, kalian bisa tinggal copy trade trader ahli, kalian nggak perlu pusing lagi trading sendiri, atau mungkin sering loss teman, mungkin kalian bisa tes copy trading di Bingbong. Kalian bisa ke menu copy trade di sini. Lalu kalau misalnya kalian pengen follow gue, kalian tinggal ketik nama Kendrick aja di sini. Lalu kalian bisa follow, followers gue udah ada sekitar 600 orang lebih teman di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik copy trade teman, di luar dari kalian bermain spot market, mungkin kalian bisa coba diversifikasi ke copy trade juga. Cukup tinggal deposit USDT doang di sini, lalu follow gue. Jadi simpel itu doang teman. Buat tutorialnya kayak gimana, semuanya link join ada di deskripsi di bawah. Nah teman, di grup trading Kendrick kali ini tuh gue itu nggak menerima tanam modal, tidak menerima investasi, nggak meminta duit, maupun nggak membuka grup VIP ya. Jadi kalau misalkan ada grup lain yang mengatasnamakan gue, mereka itu menawarkan investasi, menawarkan tingkat pengembalian tertentu dalam jangka waktu tertentu, yang mengatasnamakan gue itu bukanlah gue teman-teman ya. Sampai grup ini tuh gue ubah profile picture itu menjadi grup trading Kendrick Kalim yang nggak menerima tanam modal dan investasi. Jadi ya dengan kalian bantu report itu, kalian beneran ngebantu gue banget lah ya. Jadi di sini juga disclaimer on, kalau misalkan ada orang yang kena temennya dari grup investasi bodong gitu ya, itu udah di luar dari tanggung jawab gue ya. Karena gue juga bukan yang ngelola grup palsu tersebut. Ya paling apa yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa membantu report temen ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian ada menemukan grup tersebut, kalian bisa bantu report, itu akan sangat membantu banget daripada nanti banyak korban berjatuhan dikarenakan grup palsu tersebut. Kayak mungkin udah sekitar 2 bulanan teman semenjak kita drop yang paling parah untuk altcoin maupun Bitcoin. Waktu itu kurang lebih ya, ini sebenarnya semua sama aja untuk altcoin lainnya, kurang lebih berada di tanggal 19 sampai 23 Mei. Jadi dalam 4 hari ini kita drop besar-besaran. Dan sampai saat ini sebenarnya belum terlalu pulih ya kita lihat ya untuk altcoin sendiri. Tapi mungkin aja di bulan Juli ini sendiri ada kemungkinan kita bisa melihat beberapa signal untuk altcoin akhirnya sudah bisa berhasil breakout. Khususnya ini salah satu contohnya, kita akan bahas teman untuk top 3 altcoin atau mungkin top 5 altcoin di sini yang menurut gue memiliki probabilitas yang lebih besar untuk naik ataupun breakout. Jadi yang pasti kita tahu kalau misalkan ibarat Bitcoin breakout ke level 40.000 atau lebih, harusnya semua altcoin, entah nggak peduli koin apapun lah, harusnya semuanya kita tahu bakalan naik teman ya. Cuman di sini gue akan analisis probabilitas yang lebih besar aja untuk beberapa koin tertentu yang at least lebih terjamin untuk kenaikannya dibandingkan yang lain ya. Walaupun kita tahu pasti yang lainnya itu bakalan ngikut. Menurut gue teman-teman, salah satu contoh koin yang menurut gue bakalan breakout di bulan Juli ini sendiri adalah Luna di sini. Jadi Luna ini juga diimbangi dengan good news yang ada teman-teman. Salah satu contohnya partnership yang dengan Harmony Protocol ini, yang dia itu di back teman, kita tahu bahwa si Luna ini di back oleh Terra dan Terra USD juga teman ya. Jadi udah di back sama stablecoin juga. Jadi diharapkan dengan partnership dengan Harmony Protocol ini juga salah satu koin yang ada di top 100 ya. Jadi bukan partnership dengan sembarangan koin. Menurut gue ini ya nanti demand untuk stablecoin atau UST-nya dia ini akan semakin besar ya. Jadi ya ini UST juga ini salah satu stablecoin yang ternama ya, Terra US Dollar ada di top 50 di sini ya. Dan kita tahu teman-teman jarang banget ada koin yang di back sama dolar gitu. Udah di back sama stablecoin itu jarang banget gitu ya. Yang selain dari Terra USD sebenarnya juga ada kayak BUSD teman-teman ya. Jadi BNB sama BUSD ya, kita tahu BNB udah bener sukses banget ya. Itu sebabnya menurut gua Luna ini juga identik sama si Terra USD tersebut gitu. Ibarat kayak
versi BNB-nya gitu. Cuman ini adalah Luna gitu ya, Luna yang di-back oleh Terra USD. Jadi menurut gue di bulan ini sendiri untuk Luna seharusnya dia ada potensi breakout teman-teman. Ya kita nggak usah lihat sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat. Mungkin aja dia bisa mengulangi rally seperti ini yang ada terjadi pada bulan Januari sampai bulan Maret. Cuman ya saat ini kita pengen lihat dulu ya, dia itu memberikan kita signal breakout. Saat ini kan sebenarnya zona kita itu masih kurang lebih berada di persegi panjang ini. Jadi ya sebenarnya kita juga belum keluar dari zona resist maupun kita nggak breakdown ke bawah dari zona support. Jadi saat ini kita masih kurang lebih berada di tengah-tengah. Jadi ya yang pengen pasti kita tahu ya dia berhasil breakout keluar dari zona level 7 dolar ini dulu ya. Memang khusus di bulan Mei sendiri, kalian bisa lihat ya, atau awal Juni sendiri, ini kan dia Bollinger-nya masih belum menyempit sama sekali ya. Kita tahu pertama kali Bollinger menyempit itu kurang lebih di pertengahan Juni, tetapi ya kita nggak lihat breakout atau breakdown terjadi di sini, tetapi malah sideways terjadi sampai saat ini gitu ya. Maka semakin lama Bollinger Band ini semakin menyempit, itu ada kemungkinan potensi bahwa nggak lama lagi breakout atau breakdown bakalan terjadi. Yang seharusnya kita lihat sih breakout bakalan terjadi ya, apalagi dengan good news yang ada. Jadi yang menurut gua yang pertama ya, level pertama untuk Luna kita memiliki resist di daerah level 10 dolar. Khusus di bulan Juli ini sendiri menurut gua ada kemungkinan dia berhasil breakout dari level 7 dolar ini dan menuju ke level 10 dolar. Baru kita lihat next level adalah level 15 dolar atau level sebelum dia jatuh. Baru nanti di situ ya kita mungkin bisa lihat ya, mungkin nextnya bisa 10 kali lipat atau 20 kali lipat mengulangi pola seperti ini. Ketika dia sudah break resist, maka kenaikannya bisa gila-gilaan lagi. Untuk koin kedua adalah Axie Infinity di sini. Jadi saat ini lagi trending-trendingnya NFT coin. Kita juga bisa lihat teman-teman ya, kita cek ke bagian website sendiri, Axie Infinity sebenarnya adalah sebuah game di sini. Jadi mereka juga ada marketplace-nya sendiri di sini. Sebenarnya marketplace ini kalian juga bisa memperjualbelikan karakter NFT ini ya. Jadi NFT ini sebenarnya bisa diperjualbelikan di NFT marketplace-nya si Axie Infinity ini. Jadi ya kita lihat teman-teman ya, Axie Infinity harganya udah naik parah teman-teman ya. Bahkan ini satu-satunya koin yang baru kali ini gue lihat udah berhasil nge-break resist teman-teman yang ada terjadi pada tanggal 29-30 April. Jadi ini baru ada satu koin ini, dan kalau misalnya kalian tanya, ini kan harganya justru udah tinggi ya, udah breakout, udah tinggi, kenapa malah disuruh untuk beli? Karena teman-teman salah satu keunggulan koin yang udah berhasil breakout bahkan menembus resistansi yang ada di bulan April dan Mei, itu udah nggak memiliki resist lagi di atas gitu ya. Yang pasti menurut gue itu di khusus bulan Juli sendiri, dikarenakan udah nggak ada resist sama sekali. Resistnya paling yang ada di 16 dolar ini yang baru ada terjadi kemarin gitu. Ya kalau misalkan udah nggak ada resist sama sekali, potensi dia itu untuk naik itu jauh lebih gampang ya. Mungkin let's say dia misalkan langsung terbang ke level 20-30 dolar itu menurut gue bisa jauh lebih gampang dibandingkan contohnya kayak Luna tadi. Luna kan masih banyak resistnya ya, ada di 10 dolar, 15 dolar. Jadi kalau misalkan banyak banget resistnya, ya kita juga slowly going up gitu ya, nggak bisa langsung terbang seperti si Axie Infinity ketika dia udah breakout dari resist. Nah kalian bisa lihat ya, dia langsung naik sampai berapa puluh persen dengan sangat cepat gitu. Cuman ya kalau untuk koin Luna ya itu butuh waktu bertahap dikarenakan dia belum melewati resist sebelumnya. Jadi itu salah satu potensi, meskipun ya memang kita lihat kalau misalnya koin udah nge-break resist seperti ini, risknya menurut gue juga jauh lebih tinggi ya, karena kita juga nggak mau beli di high. Ya mungkin juga salah satu alternatif sebenarnya ini juga kita itu agak gambling juga gitu ya. Menurut gue ya nggak perlu taruh duit terlalu banyak buat Axie Infinity. Cuman ya untuk di segmentasi yang sama menurut gue kalian bisa coba taruh di Alice teman ya. Jadi ini juga salah satu game. Ya ini kita lihat potensinya juga kurang lebih mirip-mirip lah ya. Nah ini kita bisa lihat ya, ini si Alice ini juga belum nge-break resist sama sekali. Ada potensi dia menuju ke level 10 dolar dan seterusnya. Ya mungkin bisa aja ngikutin Axie Infinity. Yang kedua juga yang ada di segmentasi yang sama mungkin ada Theta teman-teman ya. Jadi Theta ini kita lihat juga kenaikannya ya cukup oke sih di sini ya. Jadi ya damnya juga nggak terlalu parah lah di sini bisa dibilang. Dan dia di khusus segmentasi yang sama di bidang gaming juga. Ya kita lihat harganya ini masih ada di daerah 6-7 dolar ya. Jadi ya kita yang paling pertama harus ngelewatin resist di daerah 10 dolar dulu di sini ya. Jadi ya sama aja kayak Luna gitu ya, resist paling kuat kurang lebih di daerah 10 dolar. Jadi ini salah satu alternatif yang belum naik sama sekali yang mungkin kalian bisa invest lebih banyak dibandingkan Axie Infinity. Nah lalu untuk yang koin terakhir di sini, sebenarnya ini hanyalah koin pom-pom yang mungkin bisa dibilang koin micin atau apapun lah teman-teman. Cuman ini lagi hype dalam sebulan belakang ini
banyak banget yang ngomong menurut gue ini cocok juga buat diinvest senilai duit makan aja. Sekali lagi ini hanya invest senilai duit makan. Ya ini kita pasti nggak mau terlalu beresikokan duit kita terlalu banyak ya, karena termasuk koin micin ya. Jadi pump and dump-nya itu bisa cepat, cuman ya belakang ini si Elon Musk ada sebutin baby Dogecoin teman-teman ya. Dan apapun sebenarnya yang disebutin Elon Musk ya kita tahu kan, kita nggak boleh ngikutin tweet orang. Kita nggak boleh beli berdasarkan tweet maupun hype dari orang atau influencer yang pom-pomin gitu ya. Itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah resiko yang sangat besar gitu. Cuman ya yang seperti kita tahu, misalkan aja Elon waktu itu sempat nge-tweet mengenai Shiba Inu. Cuman ya harga si Shiba Inu keep rallying gitu, keep naik dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi itu yang kita lihat. Ini baru pertama kalinya si Elon Musk itu nge-tweet si Baby Dogecoin. Kalau menurut gue ini juga sama ya, mirip sama si Shiba Inu gitu. Jadi ya pertama kali tweet Elon itu kita masih belum telat gitu ya. Itu yang sengaja gue lihat pada Baby Dogecoin. Pertama kali di Elon itu pas masih akhir Juni ya mungkin ya. Nah ini kurang lebih kenaikan 2-3 kali lipat. Ini pertama kali Elon nge-tweet, harganya langsung naik 2-3 kali lipat. Terus ya sampai saat ini juga masih naik gitu, bukan berarti udah berhenti naik atau langsung ngedam gitu ya. Jadi ya menurut gua pertama kali Elon nge-tweet itu masih belum telat, kecuali dia mungkin udah tweet ketiganya atau tweet keempatnya atau tweet kedua gitulah. Ini kan baru pertama kali, jadi menurut gue masih aman banget gitu ya. Ada potensi dalam beberapa bulan ini bisa naik entah puluhan sampai ratusan kali lipat ya, kita juga nggak tahu tanamannya. Yaitu salah satu hidden game gitu ya. Jadi yang sejauh ini Elon tweet ada Dogecoin, Shiba Inu udah, dan ada Baby Dogecoin juga. Jadi ada top 3 koin yang sejauh ini si Elon ini nge-tweet gitu ya. Jadi masih ada potensi pastinya buat Baby Doge ini buat terbang puluhan sampai ratusan kali lipat. Cuman ya sekali lagi hati-hati untuk koin micin karena beresiko untuk kalian tuh kehilangan seluruh duit kalian. Jadi ya gue rekomendasikan untuk menggunakan uang dingin aja di sini. So far itu aja teman-teman untuk rekomendasi koin yang menurut gue sekali lagi memiliki probabilitas yang lebih besar untuk naik di dalam bulan Juli ini. Either itu dia breakout atau bahkan dia melewati resistansi yang sebelumnya terjadi di bulan Mei itu ya. Jadi bisa aja dia langsung naik entah 2-3 kali lipat, bisa aja dia naik itu slow motion gitu ya. Cuman ya sekali lagi ya terlebih dari itu kita tahu semua koin pasti akan naik kalau misalkan Bitcoin naik. Kita cuman lihat beberapa koin yang benar-benar potensial aja untuk yang kita investasikan di bulan Juli ini sendiri. Itu aja sekali lagi, ini hanya menurut pendapat gue. Kalau kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah!